Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akmal Rahman, NPM 2357051018 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang user research pertemuan keempat. Apa itu user research? Yang pertama, kita jelaskan dulu research. Research adalah suatu penelitian untuk mengeksplorasi, menjelaskan, atau memahami suatu permasalahan secara sistematis. User research merupakan suatu proses yang kita lalui untuk memahami kepada para pengguna terkait problem yang sedang mereka hadapi. Yang harus diketahui saat melakukan user research. Yang pertama, tujuan dan keputusan yang akan dibuat setelah research. Kedua, topik dan konteks dari research. Di sini terdapat beberapa tipe research. Yang pertama, personal research. Kedua, applied research. Yang ketiga, pure research. Oke, yang pertama personal research. Personal research dilakukan untuk memuaskan rasa ingin tahu pribadi peneliti dan tidak selalu memiliki tujuan praktis. Yang, kalau applied research dilakukan untuk memecahkan masalah praktis atau menjawab pertanyaan spesifik dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterapkan. Selanjutnya, pure research dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan baru dan memperluas pemahaman tentang suatu topik tanpa fokus pada aplikasi praktis. Selanjutnya macam-macam research. Di sini terdapat 4. Yang pertama generative research. Generative research dilakukan sebelum ide produk atau layanan muncul. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, motivasi, dan masalah yang dihadapi oleh pengguna potensial. Hasil dari riset ini dapat digunakan untuk menginformasikan proses perancangan produk atau layanan baru. Yang kedua, descriptive research. Descriptive research bertujuan untuk menggali informasi yang mendetail tentang suatu fenomena atau masalah tertentu. Riset ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi atau kondisi yang sedang diamati, tanpa mencoba untuk menjelaskan penyebab di balik fenomena tersebut. Yang ketiga, evaluative research. Dilakukan untuk mengevaluasi performa atau efektivitas suatu produk, layanan, atau kebijakan. Yang keempat, causal research yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih dari variabel. Riset ini mencoba untuk menemukan apakah ada hubungan kausal antara suatu variabel independen dan variabel dependen, dengan mengontrol variabel-variabel lain yang memungkinkan mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya, perbedaan generatif, deskriptif, dan evaluatif research. Yang pertama, generatif research, yaitu untuk user dan organisasi. Di sini terdapat 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, interview. Interview mendalam dengan pengguna dan stakeholder organisasi. Yang kedua, literative review untuk memahami tren dan penelitian yang relevan. Yang ketiga, contextual inquiry untuk mengamati pengguna dalam lingkungan mereka saat menggunakan produk sejenis. Lalu yang kedua, descriptive research, user dan produk. Di sini terdapat 3. Yang pertama, interview, yaitu interview dengan pengguna untuk menggali pengalaman mereka dengan produk saat ini. Yang kedua, usability testing untuk mengevaluasi kegunaan dan kemudahan penggunaan produk. Dan yang terakhir, A atau B testing untuk membandingkan dua versi berbeda dari suatu elemen produk dan melihat mana yang lebih efektif. Selanjutnya, evaluative research, produk dan competition. Pertama, usability testing untuk membandingkan produk Anda dengan produk kompetitor. Yang kedua, competitive analysis untuk memahami kekuatan dan kelemahan kompetitor Anda. Yang ketiga, heuristic analysis untuk mengevaluasi produk berdasarkan prinsip-prinsip kegunaan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, evaluative research, organisasi dan competition. Yang pertama terdapat SWOT analysis dan kedua brand audit. Oke. Selanjutnya research process. Di sini terdapat 7 proses. Yang pertama mendefinisikan problem.
Kedua, melakukan deskripsi research. Ketiga, memilih pendekatannya. Keempat, membuat plan dan prepare untuk melakukan research. Kelima, proses pelaksanaan. Keenam, analisis data research. Dan yang terakhir, laporan. Selanjutnya, metode user research. Di sini terdapat tiga metode. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang tidak dapat diukur secara subjektif, seperti emosi, rasa, keindahan, dan sejenisnya. Yang kedua, metode kuantitatif. Kuantitatif lebih memfokuskan kepada kuantitas atau sesuai data dan angka dengan ukuran yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, mixed method. Biasanya mixed method dipakai pada saat menyelesaikan masalah yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan kedua perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.